Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen psikologi pendidikan Bu Nawang Wulan dari MPD. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa IAIN Metro khususnya jurusan pendidikan bahasa Arab semester 3 kelas A ataupun kelas B. Izinkanlah saya, Nur Cahaya, akan menjelaskan beberapa poin berkaitan dengan teori pembelajaran dalam psikologi pendidikan. Dari ini saya akan menjelaskan beberapa teori, yaitu satu, teori behaviorisme, penjelasan teori kognitivisme, dan penjelasan teori tentang teori konstruktivisme dan teori tentang humanistik. Berbicara berkaitan dengan teori ataupun langkah-langkah untuk mempelajari psikologi pendidikan, langsung saya jelaskan berkaitan dengan teori yang satu, behaviorisme. Teori ini meyakini bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungannya. Jadi dalam pembelajaran psikologi pendidikan, teori ini mengutamakan bahwa perkembangan manusia ataupun perubahan manusia itu dipengaruhi dalam lingkungannya. Maksud dalam lingkungannya keseharian, dalam lingkungannya di keluarga, dalam lingkungannya dalam bersekolah ataupun secara berinteraksi masyarakat. Itu faktor yang membentuk perubahan dalam diri manusia ataupun dalam diri belajar untuk memahami suatu perkara. Kedua, teori kognitivisme merupakan salah satu teori belajar yang di dalamnya berbagai pembahasan yang sering juga disebut model kognitif, dan teori ini memandang bahwa belajar itu sebagai bahan persepsi dan pemahaman. Berbeda dengan teori behaviorisme, teori kognitivisme ini bersumber ataupun muncul dari persepsi ataupun pemahaman manusia, sebuah pemahaman. Jadi bersumber dari akal ataupun kita bisa memahami sesuatu itu menurut teori kognitivisme. Semua berbagai pembahasan dipatokkan dengan persepsi ataupun sebuah pendapat ataupun sebuah argumentasi dalam dia memahami sesuatu. Adapun teori konstruktivisme adalah teori suatu yang dibangun, maksudnya adalah pengetahuan. Jadi pengertian konstruk adalah sesuatu yang dibangun. Yang dibangun ini apa? Jadi yang dibangun adalah sebuah pengetahuan, sebuah pemahaman, sebuah pembelajaran kita dalam mengetahui pengetahuan tersebut. Dan menurut Sapiro 1994, penguatan adalah konstruksi pikiran manusia, maka juga dapat dimaknai bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan akibat dari suatu pembentukan konstruksi. Jadi kata konstruktivisme adalah merupakan pengertian dari konstruksi ataupun pengetahuan ataupun alat pengetahuan untuk perubahan, yaitu konstruksi melalui aktivitasnya dan interaksi edukatif yang dilakukan dalam keadaan sadar. Jadi menurut teori ini, konstruktivisme dalam psikologi yaitu sebuah pengetahuan. Jadi teori ini dipatokan ataupun disandarkan dengan sebuah pengetahuan manusia. Apabila dia menjalani edukasi pembelajaran dengan baik, edukasi interaksi dengan sosialnya, interaksi dengan belajarnya dengan orang dengan baik, maka pengetahuan ini, konstruksi ini akan menjadi berkembang dan akan bisa merubah perubahan diri dalam manusia itu sendiri. Yang keempat, teori humanistik ataupun teori humanitis ataupun teori humanitisme merupakan salah satu teori yang menjelaskan belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang melibatkan individu sebagai manusianya seutuhnya melalui konsep diri. Jadi menurut teori ini, humanistik ini, manusia adalah belajar subjek ataupun diri kita manusia adalah perubahan ataupun tingkah laku. Jadi belajar merupakan proses perubahan tingkah laku. Jadi humanistik berkaitan dengan tingkah laku manusia itu
melibatkan suatu manusia seutuhnya melalui konsep diri, melalui jadi diri individu. Jadi perubahan itu kalau menurut teori ini adalah perubahan dalam individu itu melalui spesifik ataupun keadaan jati diri, baik itu jadi diri dalam keadaan sebagaimanapun. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dalam teori ini adalah bagaimana kita menyikapi teori ini. Kita bisa menyimpulkan mana teori yang bagus dan mana yang teori kurang bagus. Jadi teori ini juga memiliki keunggulan ataupun kekurangan masing-masing. Dan menurut saya teori yang penting ataupun yang bisa menjadikan kita perubahan dalam proses belajar ataupun jati diri itu menurut saya teori behaviorisme, karena semua teori itu mematokan ataupun menjelaskan semua perubahan terjadi dalam lingkungan. Benar bahwa lingkungan adalah sangat berpengaruh besar dalam perubahan manusia. Itu saja yang dapat dijelaskan berkaitan dengan teori-teori belajar dalam psikologi pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.